SMP Negeri 1 Wotu, sekolah yang terletak di Jalan Pahlawan, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luhut Timur. SMP Negeri 1 Wotu dikepalai oleh Bapak Agus Salim, SPD MPD, dengan jumlah guru dan tenaga kependidikan 43 orang. Perkenalkan, saya Andi Marhani SPDGR, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Wotu. Saya peserta Latsar CPNS Formasi Umum Kabupaten Luhut Timur Angkatan 20 tahun 2021. Berikut kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi. Kegiatan 1. Konsultasi dengan mentor. Tahap pertama, menyiapkan bahan konsultasi dan menentukan jadwal konsultasi yang merupakan bentuk tanggung jawab kepada pimpinan. Tahap kedua, melaksanakan konsultasi dengan mentor. Pada tahap ini, saya berkonsultasi dengan mentor dengan sikap ramah, sopan, dan hormat. Tahap ketiga, mencatat hasil konsultasi, merupakan bentuk musyawarah dengan pimpinan. Kegiatan 2, penyusunan rancangan pelaksanaan pembelajaran. Tahap pertama, mencari referensi untuk merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Tahap kedua, menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran, merupakan tanggung jawab saya sebagai seorang guru. Tahap ketiga, meminta persetujuan kepala sekolah terhadap RPP. Tahap ini merupakan bentuk disiplin saya dalam proses penyusunan rancangan pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan 3, pelaksanaan pretest. Tahap pertama, menyusun soal pretest. Dalam tahap ini, saya menyusun soal secara efektif dan efisien berdasarkan kebutuhan peserta didik. Tahap kedua, mengedarkan soal pretest. Dalam tahap ini, saya mengedarkan soal pretest dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan kejelasan instruksi kepada peserta didik. Tahap ketiga, melakukan pretest. Pada tahap ini, saya dengan penuh tanggung jawab dan kerja keras melakukan pretest kepada peserta didik. Tahap keempat, memeriksa hasil pretest. Dalam tahap ini, saya dengan jujur dan adil dalam memberikan penilaian pada peserta didik. Kegiatan 4, pembelajaran dengan media flashcard. Tahap pertama, menyiapkan alat dan bahan, merupakan suatu wujud kerja keras dalam membantu peserta didik dalam belajar. Tahap kedua, membuat media flashcard, merupakan kewajiban dan tanggung jawab guru yang akan memudahkan peserta didik dalam belajar. Tahap ketiga, membagikan media flashcard ke peserta didik. Dalam tahap ini, saya membagikan dan menjelaskan cara penggunaan media dengan bahasa yang ramah dan sopan kepada peserta didik. Tahap keempat, memberi tugas peserta didik untuk mencari kosakata terkait flashcard. Pembelajaran flashcard adalah salah satu upaya dalam memperbaiki mutu pembelajaran secara efisien dan efektif.
Kegiatan 5. Pembelajaran dengan media buku saku vocab. Tahap pertama, menyiapkan alat dan bahan untuk membuat buku saku vocab. Penggunaan media buku saku vocab merupakan salah satu wujud kerja keras dalam membantu peserta didik dalam belajar. Tahap kedua, membuat media buku saku vocab. Menyediakan media pembelajaran merupakan kewajiban dan tanggung jawab saya yang akan memudahkan peserta didik dalam meningkatkan penguasaan kosakata. Tahap ketiga, membagikan buku saku vocab. Dalam tahap ini, saya membagikan dan menjelaskan cara penggunaan buku saku vocab dengan bahasa yang ramah dan sopan kepada peserta didik. Tahap keempat, memberi tugas peserta didik mencatat kosakata di buku saku vocab. Tahap ini merupakan suatu inovasi dalam upaya meningkatkan penguasaan kosakata peserta didik. Kegiatan 6. Pembelajaran dengan media pojok kata. Tahap pertama, menyiapkan wadah pojok kata. Tahap ini merupakan wujud kerja keras saya dalam membantu peserta didik dalam belajar. Tahap kedua, memasang pojok kata di lokasi strategis sehingga efektif dalam membantu peserta didik meningkatkan penguasaan kosakata. Tahap ketiga, memberikan tugas ke peserta didik menempelkan kosakata. Dalam tahap ini, saya menjelaskan cara menempelkan kosakata dengan bahasa yang ramah dan sopan kepada peserta didik. Kegiatan 7. Pelaksanaan post-test. Tahap pertama, menyusun soal post-test secara efektif dan efisien berdasarkan kebutuhan peserta didik. Tahap kedua, mengedarkan soal post-test dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan kejelasan instruksi kepada peserta didik. Tahap ketiga, melakukan post-test. Dalam tahap ini, saya dengan penuh tanggung jawab dan kerja keras melakukan post-test kepada peserta didik. Tahap keempat, memeriksa dan menganalisis hasil pretest dan post-test. Dalam tahap ini, saya secara jujur dan adil dalam memberikan penilaian pada peserta didik. Kegiatan 8. Evaluasi hasil aktualisasi. Tahap pertama, membuat kuesioner. Tahap ini untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dari pembelajaran. Tahap kedua, membagikan kuesioner dengan penuh kejelasan instruksi kepada peserta didik. Tahap ketiga, analisis hasil kuesioner. Saya harus menghargai setiap hasil analisis dan tidak memaksakan kehendak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Salim SPD MPD selaku mentor dari Bu Andi Marhani SPD GR. Suatu inovasi yang sangat bagus yang dilakukan oleh Bu Andi dalam aktualisasinya, yaitu penggunaan 3 media flashcard, buku saku vocab, dan pojok kata dalam membantu siswa dalam penguasaan kosakata. Saya rasa ini media yang sangat menarik karena penggunaannya saling berkaitan dan penggunaannya bisa diterapkan di setiap pembelajaran bahasa Inggris. Dengan menggunakan ketiga media tersebut bisa membuat pembelajaran penguasaan kosakata menjadi lebih atraktif,
menyenangkan dan menarik, sehingga menambah semangat dan keinginan siswa dalam belajar, yang dimana akhirnya akan menambah penguasaan kosakata peserta didik. Penggunaan media memang sangat diperlukan dalam setiap pembelajaran, khususnya bahasa Inggris, karena ini bisa menjadikan pembelajaran lebih jelas dan menarik. Harapan kami semoga Ibu Andi dan guru-guru yang lain senantiasa menciptakan inovasi-inovasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Saya kira demikian. Terima kasih banyak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah teman sejawat dari saudara Andi Marhani yang sementara melaksanakan proses latsar dan telah melaksanakan proses aktualisasi selama kurang lebih 1 bulan di sekolah ini. Saya ingin menyampaikan bahwa proses pembelajaran yang terjadi dalam pembelajaran khususnya dalam bahasa Inggris bagi siswa SMP merupakan pembelajaran yang baru, sehingga perlu kiranya ada gebrakan baru dalam proses pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri. Dan kemudian proses yang dilakukan selama 1 bulan oleh Ibu Andi Marhani ini sudah sangat berjalan dengan baik, serta sangat membantu proses pembelajaran yang sudah dan akan dilaksanakan secara berkepanjangan di SMP Satuwatu. Saya selaku teman sejawat yang juga mengajar dalam mata pelajaran yang sama, yaitu bahasa Inggris, sangat terbantu dengan media yang dilaksanakan oleh Ibu Andi Marhani. Semangat, semoga media yang dilaksanakan bisa terus dilanjutkan dan lebih ditingkatkan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.